seluk-beluk identitas, administrasi kependudukan, begitu. Nah, seperti apa sih pentingnya KTP, apa sih pentingnya kartu keluarga? Bicara Bogor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Radar Bogor. Kali ini kita akan membahas tentang seluk-beluk identitas, administrasi kependudukan, begitu. Nah, seperti apa sih pentingnya KTP, apa sih pentingnya kartu keluarga, dan lain halnya. Kita akan membahasnya bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, Bapak Sujatmiko Baliarto. Betul ya, Om Betul. Miko? Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Sehat, Om ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap. Ya, jadi Om, sebelum kita mulai ini sebetulnya kita sudah ketika kita promote rencana podcast ini, memang sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari netizen, dari warga Bogor, dari Bogorians. Iya. Tapi sebelum masuk ke situ nih, Om, saya pengen kita kembali dulu ke dasarnya nih, Om. Terutama untuk para Gen Z atau mereka-mereka yang baru di usia harus memiliki kartu identitas, tapi belum mendaftarkan diri gitu, atau belum melakukan pencatatan itu. Nah, sebetulnya apa sih KTP dan apa perlunya, apa pentingnya warga negara memiliki KTP, Om? Oh gitu ya. Ya, boleh diterangkan dulu tuh, Om Miko. Iya. KTP atau kartu identitas kependudukan ya, kartu tanda penduduk. Ini memang diberlakukan ketika anak-anak itu sudah masuk ke 17 tahun. Nah, bagaimana caranya? Sederhana saja, datanglah ke kantor Dukcapil. Di sana akan dilakukan perekaman. Perekaman untuk sidik jarinya akan direkam, iris matanya direkam, dan difoto. Itu paket itu harus dilakukan. Jadi kalau misalnya membuat KTP tidak melakukan itu tidak bisa. Apalagi misalnya ada bahasa, boleh nggak saya kirim fotonya? Nggak bisa. Langsung harus datang, karena di situ ada paket perlakuan perekaman, iris mata, sidik jari, dan foto wajah. Dan setelah mendapatkan itulah bentuk sebagai sebuah identitas pribadi. Okay. Nah, identitas pribadi ini tentu sangat bermanfaat. Nanti kalau ada hak pilih suara, kan syaratnya KTP. Membikin SIM, membikin dokumen apa saja, diperlukan kartu identitas penduduk. Bagaimana ketentuan kakak seorang anak, maksudnya anak itu tercantum di kakaknya bagaimana begitu ya Pak Miko ya, ketika orang tuanya cerai? Nah, itu bagaimana? Iya, kan mereka kan akan kompromi di antara mereka, akan ikut siapa. Oh ya, ikut ke ayah atau ibu begitu ya? Iya. Dia akan pecah kakaknya. Silakan, dan itu akan masuk secara otomatis, include di situ sesuai dengan keinginan. Nah, ini masih seputar, karena memang sangat penting sekali ya tentang KTP ini. Ini ada pertanyaan, apakah nama di KTP yang salah bisa diperbaiki? Bisa. Bisa ya? KTP bisa diperbaiki. Okay. Di KK bisa diperbaiki, asal ada dasarnya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan dari Bogorians ini, dari netizen. Oke. Pertanyaan dari Hesti Leader 17 nih. Saya sekarang tinggal di Bekasi, mau urus akte lahir anak saya yang lahir di Bogor karena salah huruf. Apakah bisa? Jadi dia sekarang tinggal di Bekasi, tapi akte lahirnya itu di Bogor, akte lahir anaknya, dan itu ada salah huruf. Apakah bisa diurus? Seperti itu, ya, Pak Miko. Jadi untuk membuat akte kelahiran itu didasarkan asas domisili. Jadi kalau sekarang kakaknya KTP-nya berada di Bekasi, adik Hesti harus mengurus pembuatan akte kelahirannya di Bekasi. Termasuk di dalamnya adalah salah satunya adalah revisi-revisi yang diperlukan ketika ada perubahan. Itu juga harus dilakukan di tempat di mana dia tinggal sesuai dengan domisili, sesuai dengan KK atau KTP yang ada. Itu seperti itu. Pada prinsipnya semua bisa, sama, perlakuannya sama. Apakah hanya salah-salah huruf satu, nggak masalah lah. Langsung insya Allah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bekasi akan membantu. Seperti itu. Oke, jadi harus mengikuti
domisili orang tuanya begitu ya, Iya. Pak Miko. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi ke Bogor untuk ngurus itu, Pak Miko ya? Iya. Itu ya. Oke. Apakah bisa dilakukan secara online? Bisa, Akta? kalau akta bisa. Bisa ya? Bisa. Pak Miko ya. Oke. Bisa. Nah, mungkin dicek di Disdukcapil Kota Bekasi begitu ya, Pak Miko ya. Iya, bisa. Ada lagi dari Cecilia Maria Kristiana. Apa kakak bisa direvisi? Apa foto pada EKTP bisa diganti? Apa ABK atau anak berkebutuhan khusus ada tanda khusus pada database di Disdukcapil? Itu Iya. Semuanya bisa. bisa ya? Semuanya bisa. Tuh udah dijawab langsung tuh buat Cecilia. Iya, Apa kakak bisa direvisi? Bisa. Bisa. Oke. Kalau ingin ganti foto, datang direkam ulang. Bisa ganti foto mau Tetapi ada harus cantik direkam ganti. ulang. Tidak bisa dengan mengirimkan foto. Oke. Tapi harus direkam ulang karena itu adalah string. Angel itu artinya paket. Oke. Supaya ada penyesuaian antara sidik jari, iris mata, dan foto itu tetap menjadi sebuah paket. Nah, kalau misalnya itu ada tanda khusus. Ada tanda khusus ya untuk ABK ya, Pak Miko ya? Selama menginformasikan. Sekarang di Sukcapil Kota Bogor itu kita kasih identitas khusus, yaitu di Sukcapil itu Planet Inovasi Layanan di Sukcapil. Oh, apa nih menarik? Keren kan? Planet Wah, Inovasi. keren. Planet Layanan, Planet Inovasi Layanan. Oke. Artinya memiliki semangat di sana di dalamnya, bahwa di dalamnya itu adalah penuh dengan inovasi. Nah, inovasinya itu menyeluruh, karena ini juga namanya planet kan, menyeluruh. Yaitu di aspek tata nilainya udah jelas, penuh dengan inovasi. Jargon kita, apabila ada warga yang tidak memiliki dokumen kependudukan, itu salah saya, salah kami. Itu moto kami. Dengan semangat jargonnya no money, no mafia, no calo. Insya Allah sudah nggak ada lah. Karena semua, kalau dulu bicara calo, ini kita nggak usah mengusir calo. Dengan merubah sistem SOP, merubah tata kelola dengan baik, maka kecepatan didapat, langsung jadi 5 minute, 10 minute, dan sebagainya. Otomatis calo hilang dengan sendirinya. Iya. Itu seperti Sepakat, itu. sepakat. Yang itu yang tata nilai. Tata kelola kita punya 3 SOP. SOP pertama yang diberlakukan buat warga Kota Bogor di layanan Disdukcapil, SOP pertama adalah SOP layanan cepat langsung cetak. Oke. Dan nggak pakai antri. Untuk apa itu? Untuk yang misalnya adik-adik yang KTP-nya hilang, KTP-nya rusak, kemudian akte kelahirannya hilang, kemudian kakak yang tidak ada perubahan elemen data, cukup ke drive-thru minta dicetakin. Itu layanan cetak, cepat langsung cetak. 5 minutes. Karena itu ada di sistem, tinggal cetak. Iya. Itu seperti itu. SOP yang kedua. SOP kedua kita berlakukan layanan yang berbasis antrian. Itu pun dilakukan dengan sistem antrian digital. Artinya first in, first out. Siapa yang datang duluan dilayani duluan dong. Kan seperti itu dengan antrian. Itu ketika masuk ke dalam, begitu datang masuk ke dalam, itu 10 minutes selesai. Duduk ya. Kalau masalah antriannya lama, itu kan tergantung banyaknya orang. Tapi begitu masuk ke dalam ke loket, karena di dalam loket sudah tidak lagi ada bahasa, ini loket KTP, ini loket KIA. Enggak. Loket itu bisa melayani seluruh layanan. Oke. Jadi sangat profesional, dan itu hanya 10 minute maksimal. Ini waktu ini jadi target. Keren dong. mantap. Karena kami memang ingin memberikan layanan yang terbaik untuk menghilangkan semua calo-calo tadi. Oke. Sarannya ya begitu, layanan cepat. Buat apa? Kita meminta bantuan orang, meminta bantuan pembayaran. Kalau datang langsung jadi ngopat, buat apa? Iya. Jangan wasting inilah ya, anggaran dan sebagainya. Dan di layanan itu untuk antrian juga kita pisahin layanan prioritas. Jadi layanan prioritas itu untuk yang difabel, untuk yang lansia, untuk yang orang hamil, Iya. itu kita kasih prioritas khusus. Nah itu kalau yang lain nunggunya di luar, ini yang prioritas langsung di dalam, langsung dilayani. Pak Miko, terima kasih sudah hadir, sudah memberikan jawaban-jawaban informasi kepada kita dan Bogorian semua. Sehat selalu Pak Miko. Sukses. Terima kasih. Cukup sampai sini dulu begitu Pak Miko. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.